karena kamu merasa mapan, ngompeng segala macam, ngonjabatan dengan teman, kedudukan, kan, nama baik. Istighna, merasa mapan dengan segala sesuatu selain Allah, inilah yang menyebabkan sehingga lidah orang itu diam untuk berdoa memohon kepada Allah. Kenapa orang tidak berdoa kepada Allah? Karena kau mada ngompeng. Kan? Uang itu bisa, uang yang dia punya bisa untuk membeli apapun yang dia inginkan. Kan? Nah, itulah yang membuat lidah dia itu samtu, lidah dia itu diam. Nah, jadi ketika sebab diamnya lidah itu, ketika Allah lepaskan ikatan diam daripada lidah yang disebabkan, dengan pengertian melepas oleh Allah daripadanya lidah akan ikatan diam yang menyebabkan akannya ikatan, disebabkan oleh merasa mapan dengan segala sesuatu selain Allah, dan disebabkan oleh adamu ru'yatil iftiqar. Jadi adamunya ataf pada istighna. Dan disebabkan oleh tidak melihat iftiqar, kefakiran, keberhajatan kepada Allah. Hanadu iftiqar. Jadi karena sudah istighna, merasa kaya dengan sesuatu selain Allah, dan tidak melihat kefakiran kepada Allah, itulah yang menjadi sebab. Faidha halla anhu hadhil uqdah, maka bila melepas oleh dianya Allah daripadanya lidah, bila melepas oleh dianya Allah daripadanya lidah, Allah lepaskan akan ini ikatan. Bagaimana Allah lepas? Dengan pengertian bahwa asyhadaka fakruka, memperlihatkan, mempersaksikan oleh dianya Allah akan engkau. Allah persaksikan akan fakraka, akan kefakiran engkau, dan fakataka, dan akan kepapaan engkau. Engkau fakir, engkau sangat butuh kepada imdad, bantuan-bantuan Allah. Engkau butuh kepada bantuan-bantuan Allah. Allah timpakan sakit, Allah timpakan musibah, kan? Sehingga ada kaya, begitu rumah kebakaran, walaupun kaya, pemadam kadang 2 jam baru terus, kan? Mekepupeng, aku pupeng, kan? Jadi watenya sekaya-kayanya orangnya pasti berdoa, ya Allah nutulung lun, ya Allah, kaglah ikatan, kan? Jadi ketika dia berdoa ketika itu karena dia menyaksikan kefakiran. Hatta da'autahu, sehingga berdoa oleh engkau akan dianya Allah. Bila Allah telah melepas dari lidah akan ini keikatan, sehingga engkau berdoa akan dianya Allah, niscaya kunta idzaka da'iyan bilisanil ittirar. Niscaya adalah bermula engkau pada ketika itu. Engkau ketika itu orang yang berdoa dengan lidah ittirar, sangat membutuhkan. Bukan lagi lidah hajat. Kalau hajat itu masih di bawah ittirar. Kalau hajat itu masih bisa kita tunda-tunda. Ittirar itu kadang dia refleks. Ittirar itu bisa diartikan refleks ittirar itu. Karena seperti gerakan itu ada 2. Ada gerakan ikhtiari, ada gerakan ittirari. Kalau gerakan ikhtiari, lam kendalinya. Maunya ittirari, yang gerakan di luar kendali. Lagi gok cukeh nyoda-nyowan. Nya ittirar. Yang gerakan ittirar. Lagi yang kelidahan. Ketika sudah terdesak, maka ittirar, refleks lidah dia untuk bermohon. Dan kolam kendali permohonan, refleks dia bermohon. Fa'alam annahu, maka ketahuilah olehmu, ketika Allah lepaskan lidah engkau untuk memohon, artinya secara refleks lidah engkau itu berdoa, maka ketahuilah olehmu akan sungguhnya bermula dianya Allah itu yuridu,
menghendaki oleh dianya Allah, akan bahwa memberi oleh dianya Allah akan engkau. Dan ini sebenarnya adalah natijah buah daripada ketika manusia itu sudah sudah liar dengan selain Allah. Sudah liar kibat. Dia tidak mendapati ada selain Allah yang bisa mukni, bisa memuaskan dia. Jadi menyuka liar, sehingga kadang lidahnya refleks untuk berdoa kepada Allah. Mati Allah berkehendak akan bahwa memberi oleh dianya Allah akan engkau. Artinya yuhasilalaka matlubaka. Artinya menghasilkan oleh dianya Allah bagi engkau akan matlubaka, akan permohonan engkau. Dan apa yang dituntut engkau, permohonan engkau lah. Apa konmenan? Nah, jadi kalau Allah lepaskan lidah untuk memohon, berarti iradah Allah adalah memberi kepada engkau. Apa konmenan? Karena benar janji. Benar janji bahwa ijabati doa, janji memperkenankan doa daripada mutir. Orang yang sangat terdesak. Dan orang yang terdesak artinya orang yang tidak punya pilihan lain. Wallahu la yukhaliful mi'ad, la yakhluful mi'ad. Bermula Allah. Itu tidak menyalahi oleh dianya Allah akan janji. Kalau dia refleks dia berdoa, refleks itu menunjukkan bahwa Allah berkehendak memberi ataupun memperkenankan doa. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, Allah akan menghasilkan permohonan engkau karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, man u'tiyat doa lam yuharramil ijabah. Siapa orang yang diberi ia akan doa, niscaya tidak dihalangi akan dia nyaman akan ijabah. Iban surah diberi doa, artinya lidahnya dengan refleks, dengan ittirar, lidahnya dengan refleks memohon kepada Allah. Maka itu pasti akan diijabah, pasti diijabah oleh Allah. Nya ijabah kibanan. Pusama cit surah ijabah inongo ijabah bapak lain. Karena ijabah Allah itu kan ada kala dengan diri apa yang dimohonkan, ada kala juga dengan apa yang Allah pilih kan. Jadi surah ijabah ini artinya mentonci lagi ijabah kebiasaan. Ijabah memperkenankan artinya ada kala Allah perkenankan dengan ainil matlub, diri sesuatu yang dimohonkan, kan? Sesuai dengan isi doa. Ataupun Allah perkenankan dengan ghairihi, Allah perkenankan dengan selainnya matlub, selainnya apa yang dimohonkan. Ada kala Allah ijabah ajila, segera, ataupun Allah ijabah ajilah, akan datang. Hanya makna hadis lam yuharramil ijabah. Jadinya penafsiran ijabah dalam hadisnya dengan imma biji ajilah. Berkata oleh sebagian alim ulama, hadza idza kana du'a sadiran an ikhtiyar. Bermula ini penafsiran, ijabah itu ditafsirkan dengan imma bi'ainil matlub atau bighairihi ajilan atau ajila. Bermula ini penafsiran, itu bila adalah bermula doa, itu timbul oleh dianya doa daripada ikhtiar. Nah, daripada kendali keinginan kon daripada ittirar, bukan doa secara refleks. Penafsiran ini kalau doa itu adalah doa ikhtiar, bukan doa ittirar, bukan doa refleks. Timbul daripada ikhtiar dan qasdin dan kesengajaan. Amma idza jara 'alal lisan min ghairi qasdin, adapun bila berlaku oleh dianya doa
atas lidah tanpa sengaja. Itulah ittirar, refleks. Bila berlaku oleh dianya doa atas lidah tanpa sengaja, niscaya sesungguhnya bermula ijabah. Ijabah itu dengan diri apa yang dimohonkan. La takadu tatakhallafu. Tidak hampirlah bermula dianya ijabah itu meleset, menyalahi oleh dianya ijabah. Nah, tidak hampir meleset, hampir tidak meleset artinya kalaupun meleset tipis. Kan? Yang sering kiban lagi ai lake. Kan? Puyai lakenya ijabah. Karena ada juga orang refleks lidah dia itu mohon keselamatan misalnya kepada Allah, tapi tidak diselamatkan oleh Allah. Kan? Itu paling kalau di persentasi paling cuman 5% ataupun cuman 2% yang meleset. Nah, kan? Kebanyakan tidak meleset. Bagaimana diminta seperti itu yang diperkenankan oleh Allah. Karena kalau dia refleks dia memohon berarti kan Allah yang gerakkan. Kan? Allah gerakkan berarti Allah berkehendak memperkenankan. Karena permintaan dia itu refleks di luar kendali dia. Nah, jadi menaji kena pegah apa? Ingin doa itu terkabul, ingin doa itu diperkenankan sesuai dengan apa yang diminta, maka harus tesom akuan. Lemah Tuhan. Mangat ittirar tabe-tabe. Kan? Mahan tu ngan an ikhtiar tu. Sehingga doa kita itu mupahala, tapi sebenarnya doa kita itu kadang cik palsu kadang. Karena kita merasa rayu pengon selain peng. Kan? Jadi tamu doa ke Allah nyo kemerek mentang mendoa. Bek fikir lego lu hantu mendoa. Jadi doa kemerek mentang. Mu pahala. Kan? Cuman apakah akan diijabah bi'aini matulib nyan hom. Kan? Benar ittirar mangat ijabah doa bi'ainil matlub dengan diri yang dimohonkan. Ya. Menaji